Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar. Saya akan mempresentasikan mata kuliah perancangan analisa algoritma. Materi yang saya sampaikan yaitu 4 materi, yaitu teori algoritma, yang kedua kompleksitas algoritma, yang ketiga kompleksitas waktu asimptotik, atau yang keempat strategi algoritma dengan brute force. Ini apa itu algoritma? Definisi urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Yang kedua, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk memecahkan masalah. Next. Apa itu pemrograman? Pemrograman definisi kumpulan instruksi-instruksi tersendiri, biasanya disebut shortcode, yang dibuat oleh programmer, pembuatan program. Yang kedua, program dari realisasi dari algoritma. Program algoritma plus bahasa. Next. Ini ada syarat-syarat algoritma yang baik. Tingkat kepercayaannya yang tinggi, reliability. Yang kedua, pemrosesan yang efisien atau cost rendah. Yang ketiga, sifatnya general. Yang keempat, biasanya dikembangkan expandable. Yang kelima, mudah dimengerti. Yang keenam, portabilitas yang tinggi, portability. Yang keempat, price yang tepat dan betul teliti. Dan selanjutnya dan seterusnya. Oke, next selanjutnya. Langkah-langkah pembuatan program, yaitu pertama mendefinisikan masalah, buat algoritma dan struktur cara penyelesaiannya. Yang ketiga menulis program. Yang keempat mencari kesalahan. Yang kelima uji dan verifikasi program. Yang keenam dokumentasi program. Yang ketujuh pemeliharaan program. Next selanjutnya. Penyajian algoritma dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu pertama satu tulisan. Yang A menggunakan bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang B, kode, yaitu kode menyerupai dalam pemrograman untuk menggambarkan algoritma pada pemrograman. Yang kedua, gambar, digambarkan flowchart atau simbol memperlihatkan untuk urutan antar proses. Beda algoritma dengan kode algoritma. 1. Masukkan panjang, masukkan lebar, kalikan panjang lebar untuk menghitung luas atau tampilkan luas. Yang B, kode, input B, input L, in L, panjang kali lebar, print. Oke, next selanjutnya. Struktur dasar algoritma. Yang pertama, struktur runtutan, yaitu sebuah proses. Sebuah runtutan terdiri dari satu atau lebih instruksi dilakukan secara berurutan dengan urutan penulisannya. Struktur pemeliharaan seleksi proses, kondisi persyaratan terpenuhi, memunculkan aksi yang berbeda, kondisi yang berbeda. Yang ketiga, struktur pengulangan, iterasi proses, dapat digunakan program yang kenyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Instruksi yang dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu. Next, B. Materi kedua, B. Kompleksitas algoritma. Sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Contoh masalah pengurutan SWOT, ada puluhan algoritma pengurutan. Yang kedua, algoritma yang bagus adalah algoritma yang memangkus. Yang ketiga, memangkusnya algoritma diukur dari waktu time atau eksekusi dan kebutuhan ruang atau memori. Next. Model perhitungan waktu, yaitu menghitung waktu algoritma dan mengukur waktu sesuai dalam satu detik ketika algoritma dieksekusi oleh komputer pada cara yang tepat. Alasannya, 1. Komputer dengan arsitektur berbeda mempunyai bahasa mesin yang berbeda. Waktu setiap operasi antara satu komputer dengan komputer lain tidak sama. Yang kedua, kompiler bahasa pemrograman yang berbeda menghasilkan kode mesin berbeda-beda. Waktu itu operasi antara kompiler dengan kompiler yang tidak sama. Yang ketiga, besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak, pengukuran atau waktu ruang adalah kompleksitas algoritma. Next selanjutnya. Ya, ini contoh-contohnya. Ini ada contoh algoritma pengurutan 1000 elemen lari, maka N 1000. Yang contoh kedua, algoritma TSP pada sebuah paragraf lengkap dengan 100 simbol, maka N 100. Contoh yang ketiga, algoritma perkalian dua buah matriks berupa 50 kali 50, maka sama dengan N 50. Oke, next selanjutnya. Ini contoh-contohnya ya. Dan selanjutnya kompleksitas waktu, jumlah tahapan komputasi dihitung dari beberapa kali suatu operasi dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan N. Yang di dalam algoritma bermacam-macam jenis operasi baca tulis, operasi aritmatika, operasi pengisian nilai, operasi pemangkasan elemen, operasi pangkat dan lain-lain. Yang ketiga, dalam praktek kita harus menghitung jumlah operasi tipikal yang mendasari suatu algoritma. Oke, next selanjutnya. Contoh operasi kasar di dalam algoritma, yaitu algoritma pencarian dalam lari,
algoritma pengurutan, algoritma penjumlahan 2 buah matriks, algoritma perkalian 2 buah matriks. Contoh 1, tinjauan menghitung rata sebuah lari array, sum for itu do and do sum. Ya, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Next, selanjutnya. Ya, ini ada kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam, yaitu TMX, kompleksitas waktu kasus terburuk, yaitu kebutuhan waktu maksimum. T-min, kompleksitas waktu untuk kasus terbaik, yaitu best, kebutuhan waktu minimum. Yang ketiga, DRF, kompleksitas waktu kasus rata-rata, average, kebutuhan waktu secara rata-rata. Next. Yang C, kompleksitas waktu asintotik, yaitu definisi notasi asintotik merupakan himpunan fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi atau n yang cukup besar. Ya, ini ya. Ini yang terakhir, notasi asintotik digunakan untuk menentukan kompleksitas suatu algoritma dengan melihat waktu tempuh algoritma merupakan fungsi, ya, sama dengan n. Ya, ini contohnya. Contohnya search first. Ya, ini contohnya. Ya. Okay, next. Fungsi kompleksitas. Jumlah operasi perbandingan elemen tabel. Kasus terbaik terjadi bila A. Ya, yang pertama. Yang kedua, kasus terburuk bila an sama dengan x atau tidak ditemukan. Yang ketiga, kasus rata-rata. Ya, jika ditemukan pada posisi kaji, maka operasi perbandingan akan sama dengan x akan dilakukan dengan sebuah kali. Ya, ini rumusnya. Ya. Next, selanjutnya. Ini fungsi kompleksitas algoritma selection sort, yaitu dengan rumus kompleksitas n. Berarti jika n sama dengan maka waktu proses adalah 15. Ya. Jika n diperluas menjadi 8, maka waktu proses menjadi 36. Ya, nilai n waktu proses dapat digunakan sebelum koordinasi kartesius n, maka subuh x subuh y. Ya. Nah, next, selanjutnya membaca big O. Ya. Ini ada macam-macam dan saya sebutkan 3 saja. ON 1 artinya algoritma konstan, ON artinya algoritma linear, ON 2 artinya algoritma kuadratik. Ya. Next, selanjutnya. Yang materi terakhir, strategi algoritma dengan brute force. Definisi brute force. Brute force adalah sebuah pendekatan yang langsung straightforward untuk memecahkan suatu masalah, biasanya didasarkan pada pernyataan masalah. Ya. Yang kedua, algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung dan dengan secara jelas. Ya. Okay, next. Ya, ini contoh-contohnya. Ya. Contoh-contoh brute force. Menghitung an adalah bilangan tak negatif, menghitung n bilangan bulat tak negatif, mengalihkan 2 buah matriks yang akan berkurang. Ya. Yang terakhir ini mencari elemen terbesar atau terkecil. Persoalan ini diberikan sebuah himpunan yang beranggotaan dan sebuah bilangan bulat. Bilangan bulat disebut dinyatakan sebagai A1, A2, carilah elemen terbesar. Ya. Next, selanjutnya. Ini sequential search. Persoalan diberikan n 2 buah bilangan, yaitu dinyatakan sebagai A1, A2, AN. Carilah apakah X tersebut dalam himpunan bilangan bulat disebut dengan X ditemukan, maka indeks elemen n bernilai X. Ya. Yang B, double sort. Yang pertama, apa metode yang paling gampang dalam memecahkan masalah pengurutan? Jawabannya adalah algoritma pengurutan bubble sort. Yang kedua, algoritma bubble sort menggunakan teknik brute force. Jelas sekali. Uji keprimaan. Persoalan diberikan sebuah bilangan positif. Ujilah apakah bilangan tersebut maka merupakan bilangan prima atau bukan. Yang D, menghitung nilai polinom. Brute force. Persoalan hitung nilai polinom. Nah, ini contoh-contohnya cara menghitung polinom. Okay, next, selanjutnya. Ini fungsi polinom, input x o real. Nah, ini cara menghitung polinom. Koefisien polinom sudah disimpan dalam tabel derajat polinom, sudah terdefinisi masukkan. Nah, ini ada deklarasi I derajat B pangkat algoritma ini dalam pemrograman memecahkan masalah fungsi polinom. Ya. Next, selanjutnya. Perbaikan improve. Ya. Improve fungsi polinom. Ya, ini mengandung nilai xp pada xo, koefisien polinom sudah disimpan. Ya. Ini ada di deklarasinya I integer B pangkat algoritma. Ini cara memecahkan masalah dengan perbaikan pemrograman over improve fungsi polinom. Ya. Ini ada kompleksitas, ini adalah ON, adalah algoritma perhitungan nilai polinom yang menganggus daripada brute force. Ya. Next, selanjutnya. Ada karakteristik force. Algoritma brute force umumnya tidak cerdas dan tidak magus karena ia membutuhkan jumlah langkah